Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Ma'ruf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar. Yang dalam hal ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Poin pertama, unsur yang terdapat dalam pembuatan media pembelajaran. Jika kita mengamati sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti majalah, iklan, papan informasi, kita akan menemukan banyak gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut penataan elemen-elemen visual. Tatanan-tatanan elemen-elemen itu harus dapat menampilkan visual yang dapat dimengerti, terang atau dapat dibaca, dan menarik perhatian sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunanya. Yang pertama itu kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan oleh visual itu. Kata-kata harus memakai huruf sederhana dengan huruf mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam tampilan visual. Kalimat-kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Yang kedua itu keterpaduan. Keterpaduan itu mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Nah, elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan hingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga itu penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur, yaitu yang menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Yang berikutnya itu yang keempat, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaliknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Nah, keseimbangan yang seluruhnya simetris disebut keseimbangan formal. Dengan menempatkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis, sedangkan keseimbangan informal tidak seluruh simetris yang memberi kesan dinamis dan menarik perhatian. Yang kelima itu bentuk. Bentuk yang aneh dapat dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan untuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan diperlukan perhatikan, yaitu yang berikutnya itu langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Terkait dengan semakin beragamnya media pembelajaran yang digunakan, dalam proses belajar mengajar, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Nah, apakah untuk diperlukan hiburan, informasi umum, pembelajaran, dan sebagainya? Yang kedua itu familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih serta siswa pernah mengetahuinya. Dan yang ketiga itu membandingkan dengan dan menyesuaikan sejumlah media yang akan digunakan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh, jika mengharapkan siswa mampu membandingkan proses perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi, setelah menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya. baik
menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan tes atau dengan lainnya. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah ini sekaligus pula dapat ditentukan ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rangsangan indera mana yang diperlukan, audio, visual, gerak, dan atau diam. Contoh melakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, yaitu siswa diharapkan sudah memiliki kemampuan membandingkan proses perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu merumuskan tujuan pembelajaran instruksional objektif dengan operasional dan khas. Untuk merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang digunakan atau yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit, dan dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Poin berikutnya, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajaran dan pembelajar, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media lebih rinci, misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu menurut Iwan Falahuddin tahun 2014, yang pertama itu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Setiap pembelajar yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pembelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti diterima oleh pelajar-pelajar lainnya. Dengan demikian, media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara pelajar dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, dan serta menarik minat pelajar. Dengan materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan pembelajar dan merangsang pembelajar bereaksi baik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirangsang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seseorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pelajar. Namun dengan media, pembelajar dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif tetapi juga pembelajarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.